Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrina Putri Novia dengan NIM 23010220101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai takhrij hadis guna memenuhi tugas ulumul hadis. Nah, langsung saja pada pembahasan. Takhrij adalah menjadikan sesuatu keluar dari sesuatu tempat atau menjelaskan suatu masalah. Menurut terminologis mengenai pengertian takhrij, yaitu menunjukkan letak hadis dari sumber-sumber aslinya, kemudian diuraikan rangkaian sanadnya dan diukur derajat hadisnya jika diperlukan. Jadi, ada dua hal yang dikaji dalam takhrij hadis. Yang pertama, menunjukkan letak hadis dalam kitab-kitab hadis yang primer. Yang kedua yaitu menilai derajat hadis tersebut jika diperlukan. Selanjutnya yaitu latar belakang munculnya takhrij hadis, yaitu sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menilai keabsahan dan keotentikan hadis setelah masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama Islam menyadari betapa pentingnya memastikan keaslian sumber-sumber hadis untuk menjaga integritas ajaran Islam. Seiring waktu, hal ini berkembang menjadi metodologi sistematis untuk mengklasifikasikan dan memeriksa hadis-hadis yang tersebar luas dengan para ulama seperti Imam Bukhari dan Muslim dan lainnya menjadi tokoh utama dalam pengembangan metodologi ini. Ini memberikan fondasi yang kuat bagi pemahaman agama Islam yang akurat. Nah, selanjutnya yaitu faktor penyebab adanya takhrij al-hadis. Yang pertama yaitu mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti. 2. Mengetahui dan mencatat seluruh periwayatan hadis bagi hadis yang akan diteliti. Yang ketiga yaitu mengetahui ada tidaknya syahid dan mutabi pada mata rantai sanad. Selanjutnya yaitu faktor penyebab adanya takhrij al-hadis. Yang pertama yaitu mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti. Yang kedua yaitu mengetahui dan mencatat seluruh periwayatan hadis bagi hadis-hadis yang akan diteliti. Yang ketiga yaitu mengetahui ada atau tidaknya syahid dan mutabi pada mata rantai sanad. Selanjutnya yaitu metode yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk takhrij al-hadis. Nah, di dalam melakukan takhrij ada 5 metode yang dapat dijadikan sebagai pedoman, yaitu yang pertama yaitu takhrij menurut lafaz pertama matan hadis. Yang kedua yaitu takhrij melalui kata-kata dalam matan hadis. Yang ketiga yaitu takhrij melalui perawi hadis pertama. Yang keempat yaitu takhrij berdasarkan tema hadis. Yang kelima yaitu takhrij berdasarkan status hadis. Nah, selanjutnya yaitu tujuan utama dari takhrij hadis yaitu untuk mengetahui derajat dari suatu hadis. Apakah hadis itu maqbul, apakah hadis itu mardud. Takhrij hadis juga mempunyai beberapa manfaat, yaitu diantara lain 1. Memberikan informasi bahwa suatu hadis termasuk hadis yang sahih, hadis yang hasan atau hadis yang dhaif setelah diadakan penelitian dari segi matan maupun sanadnya. Yang kedua yaitu memberikan kemudahan bagi orang yang mau menyampaikan setelah tahu bahwa suatu hadis adalah hadis yang makbul. Yang ketiga yaitu menguatkan keyakinan bahwa suatu hadis adalah benar-benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh takhrij hadis innamal a'malu binniyat. Penelusuran atau takhrijnya yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Dalam riwayat Imam Bukhari, hadis ini terdapat dalam kitab Al-Ilm bab 1 nomor hadis 1. Riwayat Imam Muslim dapat ditemukan dalam kitab Al-Iman bab 1 nomor hadis 1907. Sanad atau rantai perawinya yaitu Imam Al-Bukhari
meriwayatkannya dari Umar bin Al-Khattab, sedangkan Imam Muslim meriwayatkannya dari Umar bin Al-Khattab juga. Ini menunjukkan kesepakatan dalam sanad hadis ini. Selanjutnya yaitu penilaiannya terhadap takhrijus hadis, yaitu hadis ini dinyatakan sahih dan dianggap salah satu hadis yang sangat penting dalam Islam karena menegaskan pentingnya niat dalam setiap perbuatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.